Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 109 ingin menjelaskan mengenai pemilihan supermarket dengan menggunakan metode AKP. Saya sendiri Oki Safira. Nama saya Aulia Sulmustega. Menjelaskan tentang AKP. AKP merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk suatu struktur masalah yang terdiri atas beberapa alternatif. Nah, tujuan dari AKP ini adalah untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi suatu perencanaan, penentuan alternatif, penyusunan prioritas, kemudian kebijakan, alokasi sumber, dan lain sebagainya, yang digunakan untuk mencapai optimasi yang terbaik. Ini adalah proses AKP, yaitu pertama kali mendefinisikan masalah dan tujuannya. Yang kedua adalah menstrukturisasi permasalahan yang ada ke dalam hierarki. Dan yang ketiga itu melakukan pengumpulan data. Setelah itu menerjemahkan matriks perbandingan kriteria dan alternatif. Lalu membuat matriks perbandingan berpasangan, lalu matriks normalisasi hingga yaitu menghitung konsistensi atau menguji konsistensi dari data tersebut. Ini adalah gambaran atau sebuah hierarki yang disusun dari struktur masalahnya dengan kriteria-kriteria seperti kelengkapan barang, kualitas, harga, pelayanan, hingga lokasi, sehingga berbagai masalah ini akan disusun kepada alternatif yang akan dipilih, yaitu sebuah supermarket yang menjadi alternatif yang kami selidiki, yaitu terdiri dari 3 supermarket, yaitu Borma, Jogja, dan Totema. Kuesioner yang kami sebarkan kepada responden, yaitu berupa kuesioner prioritas kepentingan, yaitu ini adalah prioritas kepentingan yang jadi masalah seperti kelengkapan barang, harga, lokasi, dan ini responden disuruh untuk memilih salah satu dari perbandingan ini, sehingga jika condong ke kanan dari 1 sampai 9, maka akan dari 1 sampai ini akan condong kepada kualitas atau yang berada di sisi kriteria kanan. Jika pemilihan checklistnya berada di bagian kiri, akan memilih kriteria yang berada di kiri. Belum 3. Ini adalah penerjemahan dari kuesioner tadi. Jadi misalkan di sini kita dapatnya 3. Jadi untuk pelayanan sama kelengkapan barang itu misalkan 3. Jadi kita balik jadinya kelengkapan barang ke pelayanan itu sepertiga, kayak gitu, mendapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu, langkah selanjutnya itu matriks perbandingan berpasangan. Nah, matriks perbandingan berpasangan ini didapatkan dari perkalian dari responden 1, responden 2, dan responden 3. Itu didapatkan dari akar 3 dikali responden 1, 2, dan 3. Itu disebabkan karena ada 3 responden. Didapatkan hasilnya segini dan ditotalkan. Nah, untuk matriks normalisasinya itu yang setiap komponennya ini dibagi dengan totalnya, jadi didapatkan hasil seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada uji konsistensi. Uji konsistensi itu adalah matriks perbandingan berpasangan yang tadi itu dikaliin sama priority vektornya, didapatkan hasil kayak gini. Terus selanjutnya AW-nya itu hasil A dikali W itu dibagi dengan priority vektornya, didapat hasil seperti ini. Terus dihitung lambda max-nya. Lambda max-nya dapatnya segini dengan rumus sigma lambda dibagi dengan totalnya. Terus C-nya itu caranya lambda max-nya dikurangi dengan jumlah n-nya, terus dibagi dengan n-1. Dapatnya segini, dan selanjutnya menghitung RI, yaitu rumusnya 1,98 dikali dengan n-2 per n, dapatnya segini. Dan untuk tahap terakhir itu menghitung CR, yaitu CI per RI. CI per RI itu dimasukin data yang tadi, didapatkan CI sama RI, terus dapatnya 0,10. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwa datanya itu konsisten karena dia itu datanya kurang dari sama dengan 0,1. Kalau misalkan dia lebih dari, maka itu datanya tidak konsisten. Nah, berikut adalah tinjauan
tinjauan kelengkapan barang sama aja tadi caranya hitung buat prioritas kepentingannya. Ini juga kuesionernya terus diatur lagi, terus dibagi juga sama kayak tadi, misalkan dapatnya 3 terus dibalik satu dibagi 3, terus dihitung juga matriks normalisasi sama matriks perbandingan berpasangannya, sama caranya. Selanjutnya ini ada konsistensi sama aja kayak tadi, hitungnya juga sama. Nah, kita dapatkan di sini uji konsistensi yang kelengkapan barangnya itu 0,02. Jadi kita simpulin kalau datanya itu konsisten. Ini juga sama tinjauan kualitas. Cara hitungnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, seperti ini juga uji konsistensi lagi. Ini juga tinjauan harga sama juga cara hitungnya. Nah, terus diuji konsistensi lagi dan dapat hasilnya 0,06 dan datanya itu konsisten. Berikutnya tinjauan pelayanan. Nah, tinjauan pelayanan ini sama aja kayak tadi cara hitungnya. Namun di sini uji konsistensinya juga didapatkan konsisten karena yang didapatkan dari nilai CR-nya itu 0,07. Berikutnya ada tinjauan lokasi. Tinjauan lokasi sama aja, perhitungannya juga kayak tadi. Ini juga uji konsistensi sama perhitungannya dan didapatkan CR sebesar 0,1 dan konsisten. Nah, perhitungan priority factornya ini caranya itu kita dapetin dari ini priority factor yang tadi kepentingan prioritas kepentingan, terus ini priority factor yang dari alternatif tadi seperti Borma, Jogja, dan Lotemart, serta prioritasnya seperti kelengkapan barang, kualitas, harga, pelayanan, dan lokasi. Nah, priority yang cara hitungnya itu misalkan 0,41 dikali 0,2 terus ditambahin 0,26 sama 0,7 dan selanjutnya sampai ke yang terakhir ini 0,71 sampai 0,2. Terus didapetin hasil yang Borma itu dapetin hasilnya itu 0,38, terus yang Jogja 0,38 dan Lotemart 0,24. Nah, di sini kita dapat simpulin bahwa pilihan prioritas para konsumen yang terpilih itu Borma dan Jogja karena priority factornya itu yang terbesar, yaitu 0,38. Ini adalah kesimpulan dari pengolahan data sebelumnya, yaitu setelah dilakukan pengolahan data melalui kepentingan prioritas, pengolahan data tiap kriteria dan alternatif, serta pengolahan data yang menghasilkan priority factor, semua menunjukkan hasil data yang konsisten karena semua nilai perbandingan yang telah diolah, nilai CR-nya lebih kecil atau sama dengan 10% atau CR-nya lebih kecil atau sama dengan 0,1. Dan pilihan prioritas para konsumen yang terpilih yaitu Borma dan Jogja karena memiliki nilai priority factor yang terbesar, yaitu sebesar 0,38. Ya. Nah, sekian dari penjelasan kami mengenai pemilihan supermarket dengan menggunakan metode HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.